Kalau kita pikir-pikir, ya, dari semua konsep yang pernah diciptakan manusia, ide tentang Tuhan itu mungkin punya sejarah yang paling rumit, paling penuh gairah, dan paling menarik. Ini tuh bukan cuma cerita soal satu entitas, tapi sebuah perjalanan epik tentang cara kita manusia memandang dunia itu sendiri. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya relevan banget ya buat kita semua sekarang. Di tengah kemajuan sains dan sekularisme, banyak dari kita merasa gagasan tentang Tuhan itu seakan udah usang, kayak peninggalan dari masa lalu. Tapi apa benar begitu? Nah, ini dia nih, inti dari penelusuran kita. Sejarah membuktikan kalau konsep Tuhan itu bukanlah sebuah doktrin beku yang diwariskan gitu aja. Justru sebaliknya, ini tuh ide yang hidup, yang berevolusi terus-menerus buat ngejawab kebutuhan tiap generasi. Nah, buat ngerti masa depan gagasan ini, kita justru harus mulai dari tantangan zaman sekarang. Fenomena yang sering disebut Tuhan sudah mati ini sebenarnya adalah titik awal perjalanan sejarah kita. Gini deh, budaya ilmiah modern itu kan udah ngubah total cara kita lihat dunia ya. Kita jadi dilatih buat fokus ke hal-hal yang bisa diukur, yang bisa dibuktiin. Akibatnya, peran Tuhan sebagai pencipta alam semesta jadi kayak kesingkir gitu aja. Nah, konsep Tuhan waktu kita kecil, tahu kan, mungkin kayak kakek-kakek di atas awan, jadi terasa naif banget. Nggak cukup lagi buat jawab masalah hidup yang makin rumit. Inilah yang akhirnya bikin semacam kekosongan spiritual di masyarakat kita. Oke, sekarang yuk kita mundur ribuan tahun ke belakang buat lihat gimana semua ini berawal. Perjalanan ini bakal ngebawa kita dari hubungan yang akrab banget menuju ke gagasan Tuhan yang jadi lebih formal dan bahkan lebih menakutkan. Nah, di sini nih yang menarik banget. Transformasinya itu luar biasa loh. Di zaman Abram, Tuhan yang disebut El itu digambarin deket banget, hampir kayak temen curhat. Tapi pas zaman Musa, citranya berubah drastis jadi Yahweh, semacam dewa perang yang membebaskan bangsa Israel. Hubungannya jadi lebih formal, diikat sama perjanjian. Terus di periode yang disebut zaman kapak atau Axial Age, ini semacam era pencerahan spiritual di seluruh dunia, datang para nabi yang ubah konsep ini lagi. Mereka ngajarin kalau Tuhan itu nggak butuh ritual, yang penting itu keadilan buat orang-orang yang tertindas. Dan penting buat diingat ya, semua perubahan dramatis ini tuh nggak terjadi gitu aja di ruang hampa. Ini semua kejadian di wilayah geografis yang beneran ada di kerajaan Israel dan Yehuda kuno. Jadi, konteks sejarah dan politiknya itu juga ikut ngebentuk gimana ide soal Tuhan ini berevolusi. Nah, dari satu akar yang sama, yaitu tradisi Abraham, muncullah 3 cabang besar. Masing-masing punya cara pandang yang unik banget soal realitas tertinggi ini. Wah, ini momen perpecahan yang penting banget dalam sejarah. 3 agama monoteistik terbesar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam, semuanya kan menyembah Tuhan yang sama dari tradisi Ibrahim. Tapi cara mereka memahami Tuhan itu berkembang jadi beda banget satu sama lain. Coba deh kita bedah perbedaannya. Yudaisme misalnya, mereka nemuin Tuhan lewat sejarah bangsa mereka dan kitab Taurat. Penekanannya kuat banget di keadilan sosial sama kehadiran Tuhan atau Shekinah di dunia. Nah, kalau kekristenan beda lagi. Pusatnya itu di pribadi Yesus sebagai jelmaan atau inkarnasi Tuhan itu sendiri. Sementara Islam, mereka menemukan Tuhan lewat wahyu Al-Quran dan tanda-tanda di alam semesta, dengan penekanan yang mutlak absolut pada keesaannya. Konsep paling sentral dalam Islam itu namanya tauhid. Ini tuh penegasan yang paling keras, paling mutlak soal keesaan Tuhan. Jadi buat Islam, ide kalau Tuhan bisa jadi manusia atau punya partner itu penyimpangan terbesar dari kebenaran. Nah, kalau ini doktrin yang benar-benar jadi pembeda fundamental buat kekristenan. Gagasan inkarnasi bahwa sesuatu yang ilahi dan tak terbatas bisa mengambil wujud manusia, ini adalah sebuah misteri yang jadi jantung teologi Kristen. Tapi di saat yang sama, ini juga yang jadi titik pisah teologis yang jelas banget dengan Yudaisme dan Islam. Oke, kita lompat ke abad pertengahan. Di sini muncul ketegangan baru. Bukan lagi antar agama, tapi justru di dalam agama itu sendiri. Semacam pertarungan antara 2 cara buat mengenal Tuhan, lewat akal atau lewat pengalaman batin. Ini 2 pendekatan yang beda banget loh. Di satu sisi, ada para filsuf yang coba ngebuktiin keberadaan Tuhan seolah-olah ini soal matematika. Tuhan itu jadi konsep logis yang mereka sebut penggerak pertama. Nah, di sisi lain, ada para mistik. Mereka bilang, tunggu dulu, Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipikirin, tapi harus dialami langsung. Buat mereka, Tuhan itu realitas di dalam diri kita, yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Para pemikir hebat ini, dari dunia Islam, Yahudi dan Kristen, mereka pakai alat logika dari Yunani kuno buat ngebangun argumen yang kokoh soal Tuhan.
Tapi, ya gitu, buat banyak orang, Tuhan yang bisa dibuktiin pakai logika, itu rasanya jadi jauh, dingin, gak bisa nyentuh sisi spiritual mereka. Nah, ini yang kemudian memicu munculnya gerakan-gerakan mistik sebagai reaksinya. Oke, jadi setelah perjalanan panjang 4.000 tahun ini, kita balik lagi ke masa sekarang. Terus, apa dong yang bisa kita pelajari dari semua perubahan dan transformasi ini? Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, gagasan tentang Tuhan ternyata nggak lenyap, justru karena dia nggak pernah kaku. Ketika satu konsep Tuhan udah nggak relevan lagi, nggak bermakna lagi, konsep itu bakal pelan-pelan ditinggalin, terus diganti sama teologi baru yang lebih pas sama zamannya. Kemampuan buat beradaptasi, nah itu kuncinya. Kutipan ini keren banget sih, karena benar-benar ngerangkum seluruh perjalanan kita. Ini bukan berarti iman manusia itu gagal ya, tapi justru menunjukkan betapa dinamisnya iman itu. Supaya kata Tuhan tetap punya arti, kata itu harus terus-menerus dibayangin ulang, diimajinasikan lagi. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang dalam banget. Mungkin Tuhan itu bukan sebuah fakta objektif di luar sana yang nunggu buat ditemuin. Tapi, jangan-jangan Tuhan itu adalah sebuah realitas yang kita ciptakan lewat imajinasi kreatif kita. Ini cara kita sebagai manusia untuk ngasih makna pada hidup kita di tengah semua penderitaan dan keindahan dunia ini. Sejarah udah nunjukin ke kita kalau gagasan tentang Tuhan itu bakal terus berevolusi. Jadi pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi apakah Tuhan itu ada, tapi lebih ke akan jadi seperti apa sih gagasan Tuhan yang dibutuhkan oleh generasi kita? Cerita ini masih terus ditulis loh, dan kita semua adalah bagian dari penulisnya.